Kelas 5 belajar di Arimahna, tengarisikeun ka ibu ramakna. Kelas 5 parantos kedu channelna, di Guru Izar channel buka YouTube-na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita belajar tema 3 tentang makanan sehat, dan masih di subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan kita melangkah ke pembelajaran yang kelima. Kita akan mendalami kompetensi dasar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Pada muatan pelajaran IPS di 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan pada muatan pelajaran PPKN di 3.3, menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Fokus belajar kita hari ini yaitu mengamati gambar iklan media cetak, menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia, dan mengetahui keragaman yang ada dalam masyarakat. Perhatikan gambar berikut ini. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan, misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan, sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Nah, tugas kamu hari ini adalah, masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Kemudian, untuk mengenal lebih baik lagi sistem pencernaan, coba kamu lengkapi diagram berikut ini. Tuliskan jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tahukah kamu macam-macam organ pencernaan dan fungsinya pada manusia? Yang pertama, ada mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah
gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, ada kerongkongan atau esofagus. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Organ pencernaan yang lainnya yaitu lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HC1 yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna dalam memecah lemak dalam susu. Organ pencernaan berikutnya adalah usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Organ pencernaan yang berikutnya ada usus besar atau intestinum crossum. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Nah, sekarang bersama dengan anggota keluargamu, lengkapi informasi tentang organ-organ pencernaan di bawah ini. Tuliskan dalam buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Nah, sekarang amatilah iklan berikut ini. Perhatikan gambarnya dan perhatikan pula tulisannya. Iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Tugas kalian berikutnya yaitu simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan kata kuncinya, gambar iklan, target iklan. Iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Tuliskan jawabanmu pada kolom-kolom ini, kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Kita
dapat menambahkan penjelasan tentang unsur-unsur iklan yang efektif. Iklan yang efektif mengandung hal-hal berikut ini. Yang pertama, attention atau perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, desire atau keinginan. Suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Yang keempat, conviction atau rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Dan yang terakhir ada action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Sekarang sudah paham kan? Selamat belajar dari rumah.